Salam, selamat hari Minggu, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Puji syukur kepada Tuhan atas segala penyertaan-Nya bagi kita sekalian. Saya percaya Bapak Ibu sidang jemaat selalu dalam keadaan sehat. Akan kami bacakan penegasan Warta Jemaat GKE Pangarinah Palangkaraya, Minggu 26 April 2020. Badan Pekerjaan Harian Majelis Jemaat GKE Pangarinah mengucapkan selamat beribadah versi keluarga. Tuhan Yesus melindungi dan memberkati kehidupan Bapak, Ibu, saudara-saudari, warga jemaat sekalian. Selamat ulang tahun kelahiran dari tanggal 26 April 2020 sampai dengan 2 Mei 2020 dan ulang tahun perkawinan bulan April 2020. Kolekte kebaktian Minggu yang dilaksanakan secara mandiri di rumah masing-masing warga jemaat dapat menyampaikan ke kantor Majelis Jemaat GKE Pangarinah setiap hari kerja Selasa sampai dengan Sabtu pukul 09.00 waktu Indonesia Barat sampai dengan 12.00 waktu Indonesia Barat atau disetor melalui Bank Kalteng atas nama GKE Pangarinah, nomor rekening 102.02882-3. Bukti setor atau transfer dapat disampaikan kepada Bendahara Majelis Jemaat GKE Pangarinah. Ibadah Minggu versi keluarga akan terus dilaksanakan sampai surat edaran dari Majelis Sinode GKE yang mengizinkan pelaksanaan ibadah di gereja. Panitia Hari Besar Gerejawi tahun 2020 Majelis Jemaat GKE Pangarinah dengan persetujuan BPH Majelis Jemaat GKE Pangarinah menghimpun bantuan kasih berupa sembako untuk diteruskan kepada warga jemaat yang tidak mampu atau jemaat luar yang terdampak akibat kondisi saat ini. Bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari, donatur, warga jemaat GKE Pangarinah yang tergerak hati untuk menolong sesama dapat menyampaikan paket sembakonya melalui Saudara Diakon Junius Kristianto setiap hari mulai pukul 8.00 waktu Indonesia Barat sampai dengan 12.00 waktu Indonesia Barat, atau melalui Bendahara PHBG Diakon Maria Haryulin Astuti, nomor rekening BNI 1807197016 untuk nilai satu paket sembako berupa beras, gula, dan minyak goreng Rp100.000. Panitia Hari Besar Gerejawi tahun 2020 bersama-sama dengan BPH Majelis Jemaat GKE Pangarinah pada hari Senin 20 April 2020 telah meneruskan bantuan Bapak, Ibu, saudara-saudari, donatur, warga jemaat GKE Pangarinah berupa masker sebanyak 700 lembar kepada Lapas Kelas 2A Palangkaraya. Ralat, pada Warta Jemaat Minggu 19 April 2020 mengenai penerimaan keuangan dari tanggal 13 April 2020 sampai dengan 18 April 2020, huruf A, kolekte kebaktian Minggu versi keluarga nomor 84 atas nama keluarga John Reki, persembahan Paskah yang tertulis Rp10.000 seharusnya Rp100.000. Mohon maaf atas kesalahan pengetikan tersebut. Laporan keuangan selengkapnya dapat dilihat
di Warta Jemaat Minggu tanggal 26 April 2020. Demikian penegasan Warta Jemaat. Atas perhatian Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, diucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Sidang jemaat, mari kita hampiri hadirat Allah Bapa dengan hikmat. Fokuskan hati, pikiran, dan roh kita berjumpa dengan Sang Khalik. Shalom, jemaat yang terkasih. Keadaan dan situasi dunia serta lingkungan kita saat ini memang sangat memprihatinkan. Wabah COVID-19 terkadang membuat kita takut, khawatir, dan cemas. Terkadang kita berpikir apa yang harus dilakukan untuk menghadapi hal ini. Kita pun menyadari betapa kerdilnya kita di hadapan Tuhan. Hari ini kita datang menghadap Tuhan kita Yesus Kristus, membawa segala beban dan pergumulan hidup kita, karena hanya Dialah pemilik kehidupan kita. Jemaat yang terkasih, kita akan masuk dalam ibadah. Marilah kita mengambil saat teduh sejenak. Jemaat yang terkasih dan diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, mari dengan sukacita kita naikkan pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 353, bait pertama dan bait yang kedua, sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Jemaat, saya undang berdiri. Sungguh lembut Tuhan
pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu Berita anugerah. Selaku hamba Yesus Kristus, kami memberitakan keampunan dosa bagi setiap orang yang telah mengaku dosanya di hadapan Allah dengan tulus ikhlas. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemuliaan bagi Bapa, Putra, dan Roh
petunjuk hidup baru. Dengarkanlah akan hukum Tuhan dari Galatia 5 ayat 13 dan ke-14 yang berbunyi demikian. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Baharui dan utus kami untuk melakukan kehendak-Mu. Silakan untuk saudara, salam damai, katakan saudara dan saudara yang lain. Silakan duduk kembali. Jemaat yang terkasih, pembacaan Alkitab sesuai Almanak Nats diambil dari kitab Mazmur 116 ayat 1 sampai dengan 4 dan ayat 12 sampai dengan 19. Mazmur 116 ayat 1 sampai dengan 4 dan ayat 12 sampai dengan 19. Dengan perikop terluput dari belenggu maut. Aku mengasihi Tuhan sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Sebab Ia menyendengkan telinganya kepadaku, maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Tali-tali maut telah meliliti aku, dan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Aku mengalami kesesakan dan kedukaan. Tetapi aku menyerukan nama Tuhan, ya Tuhan, luputkanlah kiranya aku. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan, akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umat-Nya. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihi-Nya. Ya Tuhan, aku hamba-Mu, anak dari hamba-Mu perempuan. Engkau telah membuka ikatan-ikatanku. Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umat-Nya, di pelataran rumah Tuhan, di tengah-tengahmu, ya Yerusalem. Haleluya. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ya Tuhan
Selamat pagi, Shalom. Apa kabar Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, kembali menjumpai Anda di rumah pada saat ini. Saya berharap bahwa Bapak Ibu dalam keadaan sehat, kabar baik dan selalu bahagia. Stay at home tidak akan menghalangi kita untuk tetap bersama-sama menikmati kasih dan kemurahan Tuhan dalam persekutuan. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada minggu hari ini kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Lukas pasal yang ke-24 ayatnya yang ke-13 hingga ayat yang ke-35. Sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkannya, mari kita satu hati di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kasih dan kemurahan-Mu yang selalu Engkau nyatakan di tiap-tiap hari kehidupan kami. Sehingga pada minggu pagi hari ini kami boleh menikmati kasih Tuhan. Kami boleh bersyukur dalam ibadah kami. Kami memuji, memuliakan, dan pun demikian sebentar kami akan bersama-sama merenungkan firman-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu menuntun kami, sehingga firman Tuhan ini boleh memberkati kami, menjadi kekuatan bagi kami sebagai orang percaya yang terus mengandalkan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Lukas 24 ayat yang ke-13 hingga ayat yang ke-35. Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Tetapi Dia tidak mereka lihat. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu Ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu Ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah Ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu Ia duduk makan dan mereka, Ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka.
Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika kita berbicara dengan dia di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecahkan roti. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pernahkah dalam kehidupan ini kita mengalami apa yang sering dikatakan dengan tell me gitu ya, atau telat mikir? Atau mungkin kita enggak paham begitu ya. Atau mungkin kita baru sadar setelah beberapa waktu sesuatu terjadi, orang ngomong sesuatu kepada kita, orang memberikan nasihat sesuatu kepada kita, baru kemudian kita menyadari, oh iya ya, ternyata dia pernah ngomong seperti ini. Ternyata dulu dia pernah menunjukkan sikap yang seperti ini kepada saya. Kok saya nggak mengerti, kok saya nggak paham, kok saya tidak memahami apa sebenarnya yang dimaksudkan. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, beberapa waktu yang lalu kita diingatkan dengan satu peristiwa, yaitu seorang musisi yang begitu hebat. Musisi yang begitu luar biasa dengan talentanya, yaitu Glenn Fredly yang tutup usia. Ternyata Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, lagu-lagunya secara khusus, lagunya yang terakhir yang berjudul Selesai, ini mengisyaratkan sesungguhnya ia akan kembali kepada Sang Halik. Ia akan kembali kepada Sang Pencipta. Sehingga ketika kita menyanyikan lagu ini, menggambarkan kerinduan yang tidak akan pernah usai, bisa kita rasakan kepada Dia yang telah tiada di antara kita. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, seperti halnya yang terjadi ketika Yesus mati, tapi kemudian ia bangkit, ia kemudian hidup, ia berada di antara para murid-muridnya pada saat itu. Banyak orang masih memperbincangkan Bapak Ibu Saudara tentang kejadian yang dialami, yang terjadi kepada Yesus. Dan termasuk di antaranya para murid dan orang yang mengikuti Yesus. Mereka yang sekian lama bersama-sama dengan Yesus, bahkan di antara mereka boleh menjadi saksi kemahakuasaan, keajaiban, kasih Yesus itu sendiri. Tetapi mereka seolah-olah tell me Bapak Ibu Saudara, telat mikir, belum paham, enggak dong, tidak sadar tentang apa yang terjadi, yang sebelumnya telah disampaikan oleh para nabi, yang sebelumnya sudah diisyaratkan oleh Yesus dalam setiap pernyataan-pernyataan yang ia kemukakan, yang ia sampaikan kepada murid-muridnya semasa ia hidup. Nah, salah satu pengalaman iman terhadap penampakan Yesus adalah dalam konteks firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini, yaitu Kleopas dan temannya. Ketika mereka dari perjalanan dari Yerusalem ke Emmaus, mereka mempercakapkan tentang kejadian yang dialami oleh Yesus. Besar harapan mereka, besar harapan para murid-murid termasuk mereka Bapak Ibu Saudara, bahwa Mesias yang hadir, yang mereka harapkan dalam sosok Yesus itu sendiri adalah sosok yang membebaskan umat Israel, yang membebaskan umat Tuhan, yang membebaskan, yang menyelamatkan kehidupan umat Tuhan pada saat itu. Tetapi hal itu berbeda dengan apa yang mereka harapkan. Itulah pemahaman mereka pada saat itu. Yesus mati dalam ketidakberdayaannya, dalam kelemahannya. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kemudian di dalam perjalanan mereka,
tiba-tiba ada sosok seseorang yang muncul di tengah-tengah mereka. Dia adalah Yesus. Ia seolah nimbrung, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, dalam percakapan Kleopas dan temannya ini. Ia mempertanyakan, apa sih yang sedang kalian berdua omongin gitu ya? Siapa sih yang kalian berdua omongin? Terus Kleopas dan temannya bilang, loh apakah saudara satu-satunya orang yang tidak tahu tentang kejadian yang begitu luar biasa? Kalau boleh dikatakan cerita tentang kematian dan kebangkitan Yesus itu lagi viral sekali gitu ya. Kalau dalam bahasa kita sekarang, lagi viral sekali. Masa sih saudara tidak tahu tentang kejadian itu? Mereka bercakap-cakap Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Dalam ayat yang ke-25 dikatakan, lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Sampai di sana Bapak Ibu Saudara, mereka masih belum ngeh, mereka masih belum paham, mereka masih belum dong, mereka masih tell me. Sampai kemudian ketika mereka tiba di rumah, mereka bersama-sama makan, Yesus mengambil roti, memecah-mecahkannya dan memberikan kepada mereka. Di situ baru mata mereka terbuka dan menyadari bahwa Yesus sungguh hidup. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, bukankah telah dinubuatkan oleh para nabi apa yang terjadi pada Mesias yang datang? Bukankah segala sesuatu yang disampaikan Yesus tentang penderitaan dan kebangkitannya, bahkan tempat kekal yang ia sediakan bagi kita yang percaya, itu sudah ia nyatakan, sudah ia katakan. Tetapi kenapa pada saat itu umat Tuhan, termasuk diantaranya murid-murid Yesus, seolah lupa, seolah tidak meyakini, seolah tidak percaya tentang sesuatu hal yang akan digenapi melewati sosok Yesus. Yesus memang mati, tetapi ia bangkit, ia hidup, ia menang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, bagaimana dengan kita? Adakah kita juga menjadi ragu, tak percaya, atau bahkan tidak memahami tentang kuasa Tuhan yang ajaib dan luar biasa? Padahal dalam hari-hari kehidupan kita Bapak Ibu Saudara, kita sering kali mengalami kasih dan kemurahan Tuhan. Kita banyak mengalami berkat, kita banyak mengalami cinta kasih sayang Tuhan. Bapak Ibu Saudara, adakah kita bisa merasakan dan menyadari bahwa sesungguhnya Yesus selalu dekat bersama dengan kita? Seperti Yesus dekat kepada murid-muridnya, kepada umatnya. Saat kita dalam kesesakan, adakah kita merasakan bahwa ia ada bersama-sama dengan kita untuk menolong kita, untuk menguatkan kita? Adakah kita merasakan hadirat Tuhan ketika kita menggenggam jemari di dalam doa, menyampaikan setiap isi hati kita kepada Tuhan? Dalam ketakutan, dalam kecemasan kita. Adakah kita merasakan bahwa Tuhan sungguh-sungguh dekat bersama dengan kita? Yesus bangkit dan menjadi Tuhan yang hidup. Percayalah saudara, Yesus selalu bersama-sama dengan kita. Ia sanggup menolong kita dalam segala sesuatu. Pelukan kasih-Nya yang sempurna itu nyata. Saudara, di tengah kecemasan, ketakutan dan kekhawatiran kita terhadap wabah COVID-19 ini, kita yakini bahwa Yesus ada bersama dengan kita. Katakan amin saudara. Menolong, ia menjaga, dan ia memulihkan dunia bangsa Indonesia bahkan provinsi Kalimantan Tengah. Suatu saat kita akan mengerti dan memahami apa sesungguhnya kehendak Tuhan bagi kita milik kepunyaan yang dikasihinya. Percayalah, Tuhan Allah kita di dalam Yesus Kristus adalah Tuhan yang sanggup, Tuhan yang hidup, Tuhan yang menang. Dan pertolongannya tidak akan pernah datang terlambat bagi saya dan saudara. Nantikan dengan setia kemuliaan Tuhan, lawatan Tuhan pasti akan terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Amin.
Mari kita nyanyikan, Tuhan pasti sanggup untuk menolong kita sebagai refleksi iman kita bahwa kita yakin dan percaya Yesus sanggup. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Mari kita menaikkan doa syafaat kita. Terima kasih Tuhan, kami meyakini bahwa Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami di setiap musim dan waktu. Terlebih-lebih di tengah-tengah kekhawatiran, kecemasan, kegalauan, kebimbangan kami ya Bapa. Kami percaya Engkau tidak meninggalkan kami. Sebab Engkau adalah Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus, Tuhan yang peduli. Engkau adalah juru selamat kami. Engkau adalah Tuhan yang hidup. Engkau adalah Tuhan yang bangkit, yang menang atas kuasa maut. Kami percaya perkara besar sanggup Engkau lakukan bagi kami. Apalagi penyertaan dan kasih-Mu. Kami percaya Engkau sanggup untuk menolong kami. Sertai kami Tuhan, jaga dan lindungi kami selalu. Berkati setiap keluarga, rumah tangga kami masing-masing. Berikan kekuatan, kesehatan bagi kami. Kami juga doakan bagi saudara-saudara kami yang berulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan di sepanjang minggu ini. Kami serahkan gereja-gereja-Mu yang ada di muka bumi. Kendati pun kami tidak bisa beribadah di rumah gereja, tetapi persekutuan dalam rumah kami masing-masing adalah gereja yang nyata, di mana kami boleh memuliakan dan mengagungkan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami juga mau doakan bagi bangsa dan negara kami, para pemimpin-pemimpin kami. Terlebih-lebih ya Tuhan, di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 ini. Kami tahu Tuhan, mereka begitu bekerja keras demi rakyat Indonesia, demi bangsa dan negara kami. Tolonglah kami Tuhan, sebagai masyarakat kami pun boleh mendukung mereka. Kami boleh mendengarkan apa yang diperintahkan, yang dianjurkan bagi kami. Tuhan, kami juga mendoakan bagi para medis, bagi para dokter, para perawat, setiap mereka yang terlibat
dalam rangka mereka mengupayakan kesembuhan kepulihan bagi saudara-saudara kami yang terdampak COVID-19. Tuhan Yesus kuatkan mereka, berikan kesehatan bagi mereka, kesanggupan bagi mereka, agar mereka tetap boleh melaksanakan kewajiban mereka dengan terus mengandalkan Tuhan dalam segala sesuatu. Demikian bagi saudara-saudara kami yang pada saat ini dalam keadaan sakit Tuhan. Mereka yang terdampak COVID-19, Tuhan jamah lawat mereka. Biarlah mereka cepat dipulihkan. Demikian kami juga berdoa, kiranya Tuhan Engkau berikan petunjuk bagi setiap orang yang Tuhan percayakan untuk boleh menemukan vaksin COVID-19 ini. Sehingga seluruh dunia boleh dipulihkan, bangsa Indonesia boleh dipulihkan. Kami mohon belas kasihan-Mu Tuhan, kami mohon kemurahan-Mu bagi kami sekalian. Kasihanilah kami, ampuni kami yang berdosa ini. Tuhan Allah kami, di dalam Yesus Kristus kami juga doakan bagi saudara-saudara kami janda duda yatim piatu anak terlantar. Bahkan pada saat ini ada begitu banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Ada banyak orang yang bingung Tuhan, berpikir apa yang harus kami makan esok hari. Tuhan Yesus, tolonglah kami Tuhan, tolonglah kami Tuhan, kasihanilah kami Tuhan. Biarlah Engkau nyatakan perlindungan-Mu, kasih-Mu Tuhan, pulihkan kami semua. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, kiranya Engkau menyertai kami, Engkau melindungi kami Tuhan. Di dalam satu nama yang berkuasa kami telah berdoa, seperti Engkau telah mengajarkan kami menaikkan doa Bapa kami akan doakan. Bapa kami ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih dan diberkati Tuhan, penyertaan Tuhan Yesus sungguh nyata dalam kehidupan kita. Secara khusus di saat kita menghadapi situasi saat ini. Mari kita nyatakan syukur kita dengan menyerahkan persembahan sebagai tanda syukur kepada Tuhan. Dengarkanlah firman Tuhan tentang persembahan yang terdapat dalam Kisah Para Rasul 20 ayat yang ke-35. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Mari kita berdoa untuk persembahan yang akan kita kumpulkan. Ya Allah, sumber segala berkat, kami membawa kepadamu persembahan kami menurut karunia-Mu yang diberi kepada kami masing-masing. Tolonglah supaya bersama dengan barang duniawi ini kami serahkan hati dan pelayanan hidup kami. Kami mohon juga agar berkat-berkat yang masih ada pada kami dapat kami manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari dengan sukacita kita nyanyikan PKJ nomor 264 bait 1 dan 2. Apalah arti ibadahmu? Pada bait kedua jemaat diundang berdiri. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan?
Jemaat yang terkasih, mari bersama dengan sekalian orang percaya di muka bumi kita berdiri dan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang kita ucapkan demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya. Haleluya, haleluya, Kita akan menerima pengutusan dan berkat. Marilah kita bekerja sebagaimana Yesus telah bekerja dan mengasihi. Ya Tuhan, pakailah hidup kami. Terimalah berkat Tuhan. Berkat daripada Allah dinyatakan dalam Tuhan Yesus Kristus, serta di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, senantiasa menyertai saudara sekalian.